Selamat pagi Prof. Lawang, Mbak Riri, serta teman-teman kelas Sos B. Perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Kinanti Rosita, serta rekan saya, Arik Saka Ardian dan Sabrina Khairunisa, akan mempresentasikan gerakan sosial dalam perubahan sosial. Untuk topik presentasi kami kali ini, yang pertama ada memahami gerakan sosial, yang kedua ada teori-teori gerakan sosial, yang ketiga ada tipologi dan strategi gerakan sosial, yang keempat ada gerakan sosial baru, terus kelima ada teori gerakan sosial baru, dan terakhir ada analisis studi kasus. Yang pertama kita akan membahas tentang memahami gerakan sosial. Oke, untuk memahami gerakan sosial kita harus bisa membedakan nih antara gerak sosial dan juga gerakan sosial. Kalau gerak sosial itu merupakan proses mobilitas sosial di mana adanya perpindahan seseorang dari status satu ke status yang lain, entah itu secara horizontal maupun vertikal. Dan ini nggak bisa disamakan dengan gerakan sosial karena berbeda, karena gerakan sosial ini hakikatnya adalah merupakan hasil perilaku kolektif. Tapi nggak bisa disamakan sama perilaku kolektif karena gerakan sosial ini lebih terorganisasi dan lebih memiliki tujuan serta kepentingan bersama. Sedangkan kalau perilaku kolektif dia itu bisa terjadi secara spontan gitu. Banyak banget definisi-definisi dari gerakan sosial sendiri, entah itu dari Giddens dan teman-temannya ya gitu. Tapi secara umum kita bisa memaknai gerakan sosial ini sebagai sebuah gerakan yang lahir dari sekelompok individu untuk memperjuangkan kepentingan, aspirasi, atau menuntut perubahan yang ditunjukkan untuk kelompok tertentu, bisa sebagai kelompok yang pro maupun kontra. Oke, 3 kondisi munculnya gerakan sosial menurut Denny. Yang pertama adalah sifat pemerintahannya. Kalau otoriter, kemungkinan gerakan sosial untuk berkembang itu akan sulit dibanding dengan berbeda dengan gerakan sosial di pemerintahan yang sifatnya demokrasi atau moderat. Gitu. Yang kedua, situasi yang mendorong tumbuhnya gerakan sosial yang tidak kondusif nih situasinya. Misalnya kemiskinan atau korupsi atau kebijakan-kebijakan yang memang merugikan suatu kelompok gitu. Terus yang ketiga adalah karakter pemimpin. Nah, karakter pemimpin ini dijelaskan oleh Martona. Dia bilang kalau misalnya pemimpin itu harus bisa membuat suatu organisasi yang mampu membangun keaktifan orang-orang untuk melakukan gerakan sosial gitu. Terus yang selanjutnya adalah 4 kriteria gerakan sosial menurut Stomka. Yang pertama adanya kolektivitas. Tadi disebutin kalau di slide sebelumnya kalau gerakan sosial itu merupakan hasil dari perilaku kolektif. Yang kedua, memiliki tujuan bersama yang untuk melakukan perubahan dari situasi yang nggak kondusif tadi gitu. Terus yang ketiga adalah kolektivitas relatif tersebar tapi nggak jauh lebih besar dibanding organisasi formal. Karena kalau organisasi formal kan sudah terstruktur ya gitu. Terus yang keempat adalah tindakannya itu memiliki derajat spontanitas yang tinggi namun tidak terlembaga karena dia bukan merupakan organisasi formal. Terus selanjutnya adalah gimana sih gerakan sosial ini bisa terjadi, tahap-tahapnya atau apa aja. Nah, di Martona dijelaskan menjadi 5. Yang pertama itu tahap ketidaktentraman atau tahap ketidakpuasan yang meningkat gitu. Yang kedua adalah tahap perangsangan, di mana di sini tuh tahap ketidakpuasan tadi, rasa ketidakpuasan tadi itu semakin meningkat. Terus juga penyebabnya sudah teridentifikasi, terus saran-sarannya sudah ditindaklanjuti dan telah diperdebatkan gitu. Yang ketiga adalah tahap formalisasi. Tahap formalisasi itu sosok pemimpinnya telah muncul, terus rencananya juga telah disusun, terus para pendukungnya itu udah ditempa gitu. Terus organisasinya juga telah dimatangkan. Yang keempat, tahap institusionalisasi atau tahap pelembagaan, yaitu tahap ketika organisasi telah diambil alih oleh para pemimpin terdahulu, birokrasi telah diperkuat, dan ideologi serta program telah diwujudkan. Nah, tahap ini biasanya sudah jadi akhir nih, sebenarnya udah selesai gitu dari kegiatan aktif gerakan sosial. Tapi ada lagi nih tahap yang terakhir banget, yaitu tahap pembubaran atau disolusi. Dimana tahap ini gerakan sosial ini berubah gitu menjadi organisasi yang tetap berjalankah atau justru malah mengalami kemundurankah atau malah bubar gitu. Terus oleh Henslin di tahun 2011 dia bilang ada 5 tahap berkembangnya gerakan sosial. Yang pertama adalah tahap agitasi awal atau kerusuhan, di mana orang-orang itu merasa terganggu dan akhirnya mereka terganggu oleh kondisi tertentu ya.
terus mereka berusaha untuk mengubah gitu. Nah dari situ muncul nih misalnya pemimpin yang bisa menerjemahkan perasaan-perasaan si orang-orang yang merasa terganggu ini gitu. Terus abis itu, tapi biasanya di tahap ini tuh gerakan sosial itu mengalami kegagalan gitu, karena biasanya nggak sukses memperoleh kegiatan yang singkat. Terus akhirnya gerakan sosial ini mati secara perlahan gitu. Terus yang kedua adalah tahap mobilisasi sumber daya, dimana tahap ini tuh merupakan faktor penentu yang memungkinkan gerakan sosial itu melewati tahap pertama yang tadi gitu. Nah, sumber daya yang dimaksudnya ada uang, waktu, keterampilan, atau kemampuan menarik media massa. Terus yang ketiga adalah organisasi. Nah, organisasi ini di tahap ini tuh gerakan sosial ini sudah melakukan pembagian kerja. Kita sudah mulai kelihatan sama ya kayak yang di tahap yang disebutin di Martona yang di bagian atas. Di tahap formalisasi juga udah kelihatan nih, udah kebentuk gitu. Kayak misalkan melakukan pembagian kerja, pemimpin gerakan sudah memutuskan kebijakan dan jajarannya melakukan tugas sehari-hari yang diperlukan agar gerakan sosial tetap berjalan gitu. Nah, pada tahap ini tuh masih dijumpai adanya kegairahan kolektif, masih ada nih gairah-gairah kolektifnya gitu terhadap isu-isu yang menjadi pusat keprihatinan si gerakan sosial yang dilakukan gitu. Terus yang keempat, adanya institusionalisasi. Nah, pada tahap ini gerakan sosial sudah mengembangkan suatu birokrasi, yaitu tipe hierarki formal. Nah, pada tahap ini kegairahan kolektif sudah mulai berkurang gitu. Beda ya sama yang di tahap yang ketiga tadi yang masih ada nih gairah-gairah kolektifnya, tapi di tahap keempat udah mulai berkurang nih gairah kolektifnya gitu. Terus yang kelima, kemunduran organisasi dan kemungkinan kebangkitan kembali. Nah, pada tahap ini tuh pengelolaan kegiatan sehari-hari mendominasi kepemimpinan. Ada kemungkinan pada tahap ini telah terjadi perubahan pada sentimen publik dan mungkin tidak ada lagi kelompok orang yang memiliki komitmen yang kuat dan berbagi suatu tujuan bersama gitu yang menjadi kriteria adanya gerakan sosial gitu. Itu malah berkurang atau malah mengikis kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa ngelihat bahwa peluang gerakan sosial ini bisa menghilang atau bahkan bubar gitu. Selanjutnya terdapat teori-teori perubahan sosial, yakni dibagi dua. Yang pertama, teori psikologi dan teori sosiologi. Nah, di teori psikologi ini difokuskan pada faktor kepribadian para pengikut generasi sosial. Sedangkan pada teori sosiologi difokuskan pada faktor masyarakat daripada individu sebagai memicu munculnya gerakan sosial. Kita memasuki di teori psikologi terlebih dahulu. Nah, di teori psikologi ini dibagi dua lagi, yakni yang pertama teori ketidakpuasan dan teori ketidakmampuan penyesuaian diri pribadi. Nah, yang pertama ini teori ketidakpuasan atau yang biasa disebut discontent theory, yakni akar munculnya gerakan sosial terletak pada perasaan ketidakpuasan. Lebih jelasnya lagi, ada berbagai macam ketidakpuasan, mulai dari luapan kemarahan orang-orang yang merasa dikorbankan oleh ketidakadilan yang kejam, sampai dengan kadar kejengkelan terendah dari orang-orang yang tidak menyukai perubahan sosial tertentu. Ketidakpuasan itu memang merupakan kondisi yang diperlukan dalam proses kelahiran suatu gerakan. Tetapi kondisi ketidakpuasan itu sendiri belum cukup untuk membangkitkan munculnya gerakan sosial. Dan yang kedua adalah teori ketidakmampuan penyesuaian diri pribadi atau yang bisa disebut personal maladjustment theory, yakni gerakan sosial merupakan tempat untuk menyalurkan kegagalan pribadi. Dalam hal ini, orang yang merasa kecewa dan gagal lebih tertarik untuk ikut serta dalam gerakan sosial daripada orang yang sudah merasa puas dan senang. Seperti itu. Selanjutnya, terdapat juga teori sosiologi. Ini ada 3 teori. Yang pertama, teori deprivasi relatif. Kedua, teori mobilisasi sumber daya. Dan yang ketiga, teori proses politik. Pada teori pertama, teori deprivasi relatif atau yang bisa disebut juga relative deprivation theory, yakni seseorang merasa kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Faktornya adalah melemahnya kendali dan tradisi kesukuan.
Nah, selanjutnya teori mobilisasi sumber daya, bisa juga disebut resource mobilization theory, yakni pentingnya pendayagunaan sumber daya secara efektif dalam menunjang gerakan sosial. Karena gerakan sosial yang berhasil itu memerlukan organisasi dan taktik yang efektif. Faktornya adalah dalam hal ini tuh faktor teknis bukan penyebab munculnya gerakan sosial. Selanjutnya ada teori proses politik, yakni menekankan pada peluang-peluang bagi gerakan yang diciptakan oleh proses politik dan sosial yang lebih besar. Selanjutnya itu adalah tipologi gerakan sosial yang menurut Horton dan Han ini dia membagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama itu gerakan perpindahan, terus yang kedua itu ada gerakan ekspresif di mana dia berusaha mengubah ekspresi seseorang terhadap objek tertentu. Terus yang ketiga itu gerakan utopia di mana perubahan ini berusaha untuk menciptakan masyarakat sejahtera dalam skala yang terbatas. Terus yang keempat ada gerakan reformasi yang biasanya ada di negara demokratis. Terus yang kelima itu gerakan revolusioner atau gerakan yang dibangun untuk menggantikan sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Terus yang keenam adalah gerakan perlawanan, yaitu gerakan sosial yang bertujuan untuk menghambat atau menghalangi suatu perubahan sosial tertentu. Terus selanjutnya adalah bentuk tipologi gerakan sosial dibentuk oleh Stomka di tahun 1994. Terus sebenarnya ada 6 nih, tapi mengikuti perkembangan zaman itu ditambah lagi menjadi 2. Jadi ada 8 bentuk tipologi gerakan sosial dibentuk oleh Stomka. Yang pertama itu dalam bidang perubahan yang dibagi menjadi 2, yaitu sosial terbatas dan sosial radikal. Nah, di poin yang ini, yang pertama ini, Smeltzer di dalam Stomka juga dia nambah lagi nih, tambahin poin perubahan norma dan perubahan nilai. Jadi ada 4 poin di dalam bidang perubahan. Yang pertama itu gerakan sosial terbatas. Nah, kalau gerakan sosial yang terbatas itu merubah aspek-aspek tertentu saja gitu, misalnya undang-undang cipta kerja, udah itu aja gitu. Tapi kalau gerakan sosial yang radikal itu dia mendalam gitu, berusaha untuk menyentuh landasan organisasi sosialnya. Misalnya di sini contohnya adalah gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat serta gerakan anti apartheid di Afrika Selatan. Gitu. Terus yang Smeltzer lakukan itu yang 2 perubahan itu, yang norma dan nilai itu hampir sama, cuma yang norma itu dia menginginkan penataan ulang pada norma, sedangkan yang nilai ya penataan ulang pada nilainya. Terus yang kedua, bentuk tipologi yang kedua itu mengikuti kualitas perubahan yang diinginkan. Gitu, ada 2 juga, dibagi menjadi 2, yaitu sosial konservatif dan sosial progresif. Kalau konservatif itu dia dilandasi oleh kemapanan di masa lalu gitu. Misalkan dia mau berusaha memperbaiki suatu lembaga gitu. Nah, mereka ngelihatnya itu dari masa lalunya gitu. Kayak ada periode di mana lembaga itu berjalan secara mapan. Nah, itu dijadiin landasan untuk diperbaiki, mengikuti itu gitu. Kalau misalkan gerakan yang progresif itu gerakan yang menekankan pada inovasi, mengenalkan lembaga baru yang berorientasi pada masa depan. Terus yang ketiga itu target perubahan, dibagi menjadi 2 juga, yaitu perubahan struktur dan perubahan individu. Kalau misalkan perubahan struktur itu mereka berafiliasi, bergabung, dan kalau misalkan di sini contohnya itu di tahun 1998 di mana kelompok-kelompok gerakan 98 ini kan dia bergabung sama partai politik, tapi ada juga yang nggak bergabung gitu. Tapi kalau misalkan yang berorientasi pada perubahan diri individunya aja, itu ya fokusnya sama perubahan dalam diri individu, misalnya gerakan disiplin nasional atau gerakan menanam pohon kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah mengikuti arah perubahan yang diinginkan gitu. Ada 2 juga nih, sosial positif dan sosial negatif. Kalau sosial positif itu gerakan yang berupaya untuk mengenalkan perubahan tertentu serta membuat perbedaan gitu. Gerakan ini memerangi suatu kebijakan yang dinilai memberikan dampak yang negatif. Tapi kalau misalkan gerakan sosial yang negatif itu dia memobilisasi menggantikan undang-undang tertentu gitu. Misalnya gerakan anti poligami atau undang-undang anti pornografi kayak gitu. Terus yang kelima, menurut strategi yang mendasari atau logika tindakan mereka. Yang dibagi juga menjadi 2, yaitu logika instrumental dan logika yang perasaan. Kalau instrumental itu bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik, dan dengan kekuasaan politik itu mereka bisa memaksakan perubahan yang diinginkan dalam peraturan hukum.
Terus yang kedua itu gerakannya mengedepankan logika perasaan. Nah, ini bertujuan untuk menguatkan identitas mereka untuk bisa mendapatkan pengakuan umum gitu. Ini contohnya itu gerakan perempuan atau feminisme. Terus yang keenam itu menurut sejarah perkembangannya. Itu dibagi menjadi dua juga, ada GSL dan GSB. Kalau GSL itu gerakan sosial lama, GSB itu gerakan sosial baru. Nah, kalau lama itu muncul di awal-awal modernisasi, jadi di abad-abad ke-19 gitu. Mereka tuh berjuangnya biasanya ketimpangan ya, masalah ketimpangan kayak misalkan orang kulit putih, orang kulit hitam, terus pekerja, buruh gitu. Terus gerakan ini memusatkan pada perhatian kepentingan ekonomi. Nah, sifatnya itu biasanya tuh kaku dan desentralisasi gitu. Nah, contoh gerakan ini tuh misalnya gerakan buruh gitu, atau gerakan petani. Nah, kalau misalnya yang kedua itu GSP atau gerakan sosial baru, itu gerakan sosial muncul pada masa akhir pengembangan modernisasi. Itu gerakan ini memiliki ciri-ciri memusatkan perhatian pada isu-isu baru, kepentingan baru, serta medan konflik sosial yang baru. Contohnya ini kayak misalkan gerakan feminis atau gerakan hak-hak gay dan lesbian dan segala macamnya. Gitu. Nah, tadi disebutin kalau ada dua lagi nih tambahan yang mengikuti perkembangan teknologi gitu. Yang pertama itu ada masa berlaku dan wujud anggotanya. Kalau masa berlaku ini dibagi menjadi dua nih. Yang pertama itu temporal dan yang kedua itu permanen. Yang temporal atau sementara ini muncul secara spontan dan kemudian hilang dengan sendirinya ketika momen atau peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya ini telah berakhir gitu. Biasanya ini memanfaatkan jaringan sosial media gitu. Misalnya Facebook atau misalnya Instagram kayak gitu. Terus yang kedua ini gerakan sosial bersifat permanen. Jadi masa berlaku gerakan sosial ini cukup lama. Misalnya gerakan disiplin nasional, gerakan hidup bersih dan sebagainya. Jadi jangka waktunya lebih lama kalau yang gerakan sosial bersifat permanen. Terus yang terakhir itu wujud anggotanya dibagi menjadi dua, yang abstrak sama yang konkret. Kalau abstrak itu biasanya ada di dunia maya, jadi kita nggak kelihatan gitu loh anggota-anggotanya. Jadi dia memanfaatkan dunia maya atau jejaring internet. Terus yang kedua itu gerakan sosial konkret, di mana gerakan sosial ini para anggotanya dapat ditemukan secara fisik, domisili anggotanya juga dapat diketahui. Gerakan ini merupakan gerakan sosial yang konvensional. Selanjutnya tipologi gerakan sosial menurut Eberle di tahun 1966. Di dalam skemanya itu bisa kita lihat ya ada 4 tipe. Yang pertama itu ada alternative movement yang masuk ke dalam individual dan masuk ke dalam limited. Jadi alternative movement ini gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku seseorang, perorangan jadinya. Misalnya kampanye. Kalau kampanye itu kan orang ya, limit terbatas juga buat individual gitu. Misalkan anti narkoba atau anti rokok segala macam gitu. Terus yang kedua ada redemptive movement, yaitu yang memiliki lingkup yang lebih luas daripada alternative movement yang tadi. Ini kebanyakan terdapat dalam masalah agama. Dia masuknya ke dalam radikal gitu. Terus yang sama kayak alternatif social movement di individual tapi di limited tapi dimasuknya ke society, yaitu reformative movement dia yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat umum dan yang diubah hanya aspek tertentu saja. Jadi satu aspek, sama kayak yang di Stomka yang di perubahan yang pertama. Jadi fokusnya ke satu aspek aja atau beberapa aspek tertentu saja gitu. Yang keempat itu dia masuknya ke society dan radikal, yaitu transformative movement yang bertujuan untuk mengubah perilaku seluruh masyarakat secara menyeluruh. Nah, untuk tipologi gerakan sosial menurut Hensland ini di tahun 2011 dia itu menambahkan tipe versi Eberle yang tadi 4 tipe tadi gitu. Tapi dia menambahkan yang dikehendaki dengan perubahan global. Jadi ada individual, ada society, dan juga ada global. Nah, yang di global ini ditambahkan 2 juga, dimasukkan ke dalam limited dan radikal. Yang limited global itu transnational movement, itu bentuk gerakan sosial bercita-cita untuk mengubah keadaan sosial tertentu di seluruh dunia, dan ini dimasukkan dan ini disebut juga sebagai gerakan sosial baru gitu. Nah, GSB ini memfokuskan diri pada beberapa kondisi khusus, namun kondisinya masih global gitu.
Jadi khusus tapi tetap global gitu. Makanya masuknya ke limited dan global. Terus yang kedua itu metamorphative movement, itu suatu gerakan sosial yang berupaya mengubah tatanan sosial itu sendiri untuk masyarakat seluruh dunia. Nah, jadi nggak cuma satu dua atau beberapa kelompok masyarakat saja, tapi seluruh dunia. Nah, tujuan gerakan sosial ini adalah untuk mengubah konsep dan praktis ras, etnis, kelas, gender, keluarga, agama, pemerintah, dan stratifikasi sosial. Nah, ada 4 strategi gerakan sosial. Yang pertama itu adalah low profile strategy, yang Fisher menyebutnya itu sebagai isolasi politik yang secara khusus sesuai dengan konteks politik yang represif dan efektif untuk menghindari kooptasi dari pemegang kekuasaan. Yang kedua itu ada strategi pelapisan atau layering oleh Flower. Nah, pelapisan merupakan pengembangan penyediaan pelayanan dan yang berorientasi kesejahteraan yang sebenarnya berisi metode dan aktivitas yang berorientasi pemberdayaan dan transformasi sosial. Dan dengan melakukan strategi ini, organisasi gerakan sosial dapat menghindari diri dari aksi dan intervensi langsung dari pihak-pihak lawan. Dan yang ketiga ada advokasi, yaitu strategi pendampingan yang sering digunakan oleh kalangan LSM, di mana strategi ini sering kali digunakan untuk mendesak perubahan-perubahan sosial, misalnya mereformasi tata pemerintahan, terus ada pelindungan SDA atau lingkungan dan segala macamnya. Nah, strategi ini akan efektif untuk memaksakan perubahan kebijakan pemerintah. Nah, ketika dikombinasikan dengan kampanye media dan alienasi dengan dolar asing, strategi ini membuat LSM dapat menjadi kekuatan pengubah kebijakan yang kuat. Nah, yang keempat, strategi keterlibatan krisis yang mengombinasikan strategi advokasi dengan strategi kerjasama ketika menghadapi pemerintah atau agen-agen resmi negara, misalnya parlemen atau badan yudikatif dan militer. Nah, terus ada 3 faktor organisasional yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial. Yang pertama itu ada taktik mengganggu atau disruptif taktik. Terus yang kedua ada pengaruh sayap radikal, yaitu pengaruh dibawa oleh kehadiran kelompok-kelompok yang lebih moderat. Pengaruh seperti ini dapat dilihat dalam relasi antara negara dan gerakan sosial. Terus yang ketiga adalah tujuan atau goals-nya. Oke, selanjutnya ada gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru atau GSB ini muncul pada dekade tahun 1960 sampai 1970-an. Di Amerika dan Eropa, GSB lahir untuk mengoreksi prinsip-prinsip, strategi, aksi, serta pilihan ideologi yang digunakan gerakan sosial di masa sebelumnya. Lalu yang kedua, GSB lebih memfokuskan perhatian pada isu-isu yang bersifat humanis, kultural, dan non-materialis. Contohnya seperti isu lingkungan, anti perang, kedamaian, feminisme, atau yang sejak awal 1990-an muncul dalam skala global yang dikenal dengan gerakan anti-globalisasi dan sejenisnya. Tujuan dari nilai-nilai yang dianut GSB ini lebih bersifat universal, serta diarahkan untuk membela esensi serta melindungi kondisi kemanusiaan demi masa depan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ada keberadaan GSB telah menjadi ciri khusus kehidupan politik modern. Hal yang menarik untuk dicatat adalah bahwa para pelaku gerakan sosial baru ini tidak hanya memberikan momentum untuk terjadinya perubahan politik, tetapi juga dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Orang-orang sering membangun citra mengenai diri mereka sendiri atau jati diri mereka melalui gerakan-gerakan semacam ini. Identitaslah yang menjadi dasar tindakan sosial dan perubahan. Jumlah gerakan-gerakan organisasional dan jati diri semacam ini sangat banyak dan mencolok. Seperti contohnya gerakan kaum perempuan, gerakan kaum gay, lesbian, biseksual, dan transgender atau yang disingkat LGBT. Lalu ada gerakan pecinta lingkungan dan gerakan pelajar dan gerakan-gerakan yang lain gitu, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Lalu GSB secara prinsip dapat dilakukan tidak hanya dalam kerangka global, melainkan juga digunakan untuk mendesakkan isu-isu lokal yang kurang mendapat perhatian. Dalam menjelaskan hal ini, GSB secara umum memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, GSB berasumsi bahwa ruang sosial masyarakat sipil mengalami penyempitan dan aspek masyarakat sipil sedang digerogoti oleh kemampuan kontrol negara. Oleh karena itu, GSB berupaya membangkitkan isu pertahanan diri dalam tanda kutip masyarakat guna melawan meningkatnya ekspansi aparatur negara yang merupakan agen pengawasan dan kontrol sosial. Kedua, secara radikal, GSB ini mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas.
Marx melihat setiap bentuk perjuangan merupakan perjuangan kelas dan setiap bentuk pengelompokan manusia merupakan pengelompokan kelas. Namun menurut GSB sendiri, banyak perjuangan kontemporer seperti anti-rasisme, pelucutan senjata, gerakan feminis, environmentalis, itu bukan merupakan perjuangan kelas dan juga bukan cerminan sebuah gerakan kelas. GSB dalam konteks ini menolak terminologi Marxis yang selalu mengaitkan setiap konflik dengan konflik kelas. GSB menolak pandangan umum mengenai paradigma kelas ini sebagai sebuah general teori dalam ilmu sosial. Wilayah perjuangan GSB ini bukanlah ekonomi politik sebuah bangsa, melainkan keberadaan mendasar manusia tanpa memandang nasionalitas atau keberagaman sistem ekonomi politik sebuah negara atau sebuah individu. Ketiga, mengingat latar belakang kelas tidak menentukan identitas aktor ataupun penopang aksi kolektif, GSB pada umumnya mengabaikan model organisasi serikat buruh industri dan model politik kepartaian. GSB secara umum merespon isu-isu yang bersumber dari masyarakat sipil. Mereka membidik domain sosial masyarakat sipil daripada mengurusi masalah perekonomian atau negara. Membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan masalah demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari, serta memusatkan perhatian pada bentuk komunikasi dan identitas kolektif. Keempat, berbeda dengan gerakan sosial klasik, GSB memiliki struktur yang didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak, dan orientasi, dan oleh heterogenitas latar belakang sosial mereka. Selanjutnya, ada teori gerakan sosial baru. Ada dua teori yang menjelaskan kemunculan GSB atau gerakan sosial baru ini, yaitu teori mobilisasi sumber daya dan teori berorientasi identitas. Menurut Cohen, teori mobilisasi sumber daya merupakan teori yang mengawali tesis GSB dengan menolak penekanan pada peran perasaan dan penderitaan, serta pemanfaatan kategori-kategori psikologisasi dalam menjelaskan GSB. Teori ini juga menolak pendekatan karakterisasi gangguan mental dan perilaku kolektif. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa gerakan kontemporer menyaratkan sebuah komunikasi dan organisasi yang canggih daripada keberadaan gerakan sosial. GSB merupakan sebuah sistem mobilisasi yang terorganisasi secara rasional. Teori berorientasi identitas. Teori ini menolak upaya teori mobilisasi sumber daya yang menekankan pada model neo-utilitarian dan voluntaristik untuk menjelaskan gerakan sosial dan aksi kolektif. Gerakan tidak senantiasa merupakan ekspresi kalkulasi strategis terhadap lawan. Ia menggerakkan sesuatu yang lain. Gerakan sosial juga dipandang sebagai makhluk yang subjektif. Gerakan berorientasi identitas dan aksi kolektif merupakan ekspresi pencarian manusia terhadap identitas, otonomi, dan pengakuan. Selanjutnya terdapat analisis studi kasus kelompok kami membawa reformasi di korupsi. 3 tahun lalu, bulan September 2019, menjadi periode kelas dalam sejarah pergerakan masyarakat pasca reformasi tahun 1998. Dalam hal ini terjadi aksi besar-besaran yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, BEM UI bersama Koalisi Masyarakat Sipil, KPK, dan elemen masyarakat lain melakukan serangkaian aksi yang disebut dengan reformasi di korupsi. Gerakan sosial ini diawali karena terjadinya kondisi yang tidak kondusif akibat kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR terkait isu pelemahan KPK, pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, serta berbagai permasalahan yang terangkum dalam 7+1 tuntutan. Selanjutnya, aksi reformasi di korupsi ini merupakan perilaku kolektif dari seluruh elemen masyarakat yang terorganisir dan memiliki tujuan serta kepentingan bersama. Dalam hal ini adalah penolakan RUU KPK dan peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah serta mendesak DPR untuk menunda pembahasan RKUHP. Selain itu, sifat pemerintahan dan karakter pemimpin saat itu, yaitu Presiden Jokowi, dinilai tidak tegas dalam kasus Harun Masiku dan membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi. Saya lanjutkan, gerakan sosial ini awalnya dilakukan di Jakarta, kemudian berkembang menjadi aksi nasional yang berlangsung di berbagai kota besar dan kecil di Indonesia, mulai dari Surabaya, Makassar, Medan, hingga kota-kota kecil lainnya. Nah, gerakan sosial ini semakin memanas ketika terdapat mahasiswa yang menjadi korban represif aparat hingga meninggal dunia. Gerakan sosial ini timbul akibat rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah dan DPR saat itu. Hingga sekarang, gerakan sosial ini tidak berhenti
dan pengawalan isu korupsi serta pengesahan RKUHP yang ditolak karena masih terdapat pasal-pasal bermasalah tetap dilakukan untuk dikaji ulang. Dan terakhir, ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Atas kurang lebihnya dari presentasi kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas antusiasmenya.